Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita masuk ke series kedua di MIPA Podcast ya. Yang insya Allah di MIPA Podcast kali ini temanya apa? Temanya kita bakal bahas tentang jaringan pers Ormawa yang udah kita laluin di Kominfo sendiri. Dan juga bakal ngebahas gimana sih kira-kira kedepannya Kominfo di himpunan-himpunan yang ada di FPMIPA ini khususnya gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Nugraha Hadi Putra yang insya Allah bakal mandu jalannya kegiatan si MIPA Podcast ini. Jadi kita bakal lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja dan ingin tahu gitu sudut pandang dari narasumber kita yang udah hadir di sini. Dan narasumber kita ada 2 orang ya. Ini juga peserta dari Japero kemarin dan juga salah satu petinggi di Kominfo di himpunannya ya. Oke, mungkin mau kenalan dulu aja gitu ya satu-satu, mungkin dari saya dulu deh boleh. Oke, teman-teman, kenalin, aku Tara Nabila Ramaulita, boleh dipanggil Taya. Di sini aku dulunya, karena sekarang udah nggak menjabat ya Kang. Dulunya aku menjabat sebagai Ketua Lemsus Kimia Sekolah atau Kominfo-nya HMK. Ya, Taya ya dari HMK. Selanjutnya dari Ayu. Kenalin, nama aku Amelia Febianti, biasa dipanggil Ayu atau Amel. Aku udah nggak menjabat juga, dulunya sebagai Ketua Divisi Kominfo-nya Himpunan Identika Matematika UPI ya HIU gitu. Oke, berarti di sini ada 2 himpunan ya yang mungkin jadi perwakilan dari Japero kemarin yang totalnya udah hampir semua himpunan ada. Tapi mungkin karena ya pada akhirnya narasumbernya ada 2 ini gitu ya. Itu dari HMK dan juga HIU. Semoga nanti jadi sudut pandang baru terkait gimana sih dari hasil Japero sendiri dan juga Kominfo ke depannya di setiap himpunan ini gitu. Oke, kita bakal masuk ke yang pertama dulu deh. Gimana kesan-kesan dulu deh, aku mau nanya karena kan Japero udah berlangsung udah lumayan beberapa bulan yang lalu ya. Tahun lalu. Iya, tahun lalu paling udah setahun yang lalu. Di bulan Desember kita ngelaksainin sebuah acara dan mungkin aku bakal sedikit ngasih spill dulu deh apa sih Japero. Dari tadi disebut Japero. Japero itu jaringan pers Ormawa, jadi kita ngumpulin himpunan-himpunan yang berkaitan dengan pers yaitu di Kominfo-nya, dan kita juga bakal bahas kemarin tuh udah bahas persnya gimana gitu ya, ngebuat pers bareng juga, dan ngasih tahu gimana sih cara yang baik dan benarnya sebagai himpunan tuh ngebuat pers gimana. Itu kurang lebih gambaran di Japero di tanggal berapa ya, 27 Desember kalau nggak salah ya, di sekitaran situlah itu. Jadi ingin nanya dulu deh, setelah ngikutin Japero mungkin dari Ayu dulu deh, gimana kesan-pesannya atau apa yang didapetin gitu. Kesan-pesannya mungkin dari kesannya dulu, karena sebenarnya kan aku tuh sebenarnya 2 periode, tapi untuk yang tahun sebelumnya itu aku nggak ikut karena ada berhalangan hadir. Dan kesannya waktu kemarin pertama kali dan sebagai petinggi jadinya kayak lebih merasa kurang tahu info lebih cepat aja gitu. Dan jadi soalnya banyak banget insight baru yang kayak oh ternyata jurnalistik itu ada macam-macamnya, terus ada unsur-unsurnya apa aja, itu tuh baru tahu, padahal itu kan berguna banget ya di Kominfo gitu. Apalagi Kominfo itu kan sebagai ya mungkin bagi orang awam tuh sebagai admin medsos, dan itu tuh kita sebagai apa ya, kita harus memberikan informasi yang membutuhkan unsur-unsur dari si pers itu gitu sebenarnya. Jadi merasa apa ya, kurang cepat aja gitu dapat infonya. Untuk kesannya itu, dan tambah lagi alhamdulillah jadi tahu gitu ya beberapa wawasan tentang pers, dan dapat banyak teman juga yang baru gitu ya, melihat teman-teman dari MIPA. Terus untuk pesannya, semoga tahun depan atau Japero yang akan datang bisa lebih oke lagi gitu ya, walaupun kemarin udah oke sebenarnya, cuman ya semoga bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke, gitu ya, itu dari tanggapan dari Ayu kesan-pesannya. Kalau dari Taya sendiri gimana? Kalau dari aku sih kesannya seru banget gitu ya, Japero yang kemarin terutama karena untuk Japero yang sebelumnya juga pernah dilakuin kan dan aku juga ikut, tapi yang kemarin ini agak berbeda soalnya bahas tentang pers, dimana dari HMK sendiri gitu ya, kita tuh secara fungsi
Lemsus Kimia Sekolah itu tuh masih belum terlalu belum terlalu masuk ke situ gitu kan. Iya, lebih fokus ke sama kayak yang tadi Ayu bilang, lebih fokus ke ngelola media sosial. Dan aku juga ingat kata-kata yang dari pematerinya itu, sebenarnya pers itu beda sama humas kan ya. Humas tuh memberikan citra baik dari organisasi aja, sedangkan kalau pers itu dapat informasinya tuh bukan yang baik-baiknya aja, tapi semuanya gitu ya, kita telusuri sampai dalam-dalamnya. Dan sebenarnya itu juga berguna, ya jadi banyak nambah insight baru, terutama untuk pembuatan berita sih kan. Iya, karena HMK juga sama sih masih gak kurang up to date gitu ya. Kalau misalnya ada berita gak bisa langsung cepet-cepet ngolah informasinya, cari narasumber dan sebagainya gitu. Dan ya kemarin benar-benar buka wawasan baru, dan semoga bisa diimplementasiin juga gitu di HMK. Ya, bisa. Kalau untuk pesannya sih, Japero kemarin udah keren banget. Cuman ya semoga kedepannya, karena dari HMK sendiri juga baru cuman aku doang gitu ya sendiri yang ikut. Karena itu ilmunya lumayan banget gitu ya buat semua staff-staff Kominfo nantinya. Jadi kedepannya semoga partisipannya lebih banyak lagi. Boleh tambahin lagi nggak? Boleh, gimana? Semoga nanti untuk timelinenya Japero lebih awal aja. Supaya itu kan bisa buat bantuin organisasi juga kan ya, buat lebih baik gitu. Oke, benar-benar. Oke, berarti tadi tanggapan dari Japero memang banyak hal baru juga gitu ya, karena dari kami pun di Kema ternyata pers tuh berguna banget gitu. Dan informasi yang didapetin dari pemateri pun nggak kaleng-kaleng gitu ya, langsung dikasih dagingnya gitu. Dan juga ya dari segi semoga gitu ya, kesemogaan di tahun depan di Japero-nya juga, dari segi partisipan ya tadi bener banget. Dan mungkin dari timeline juga, karena menyesuaikan dengan 6 himpunan yang berbeda juga cukup PR ya. Tapi semoga apapun nanti ke depannya dapat yang terbaik lah gitu ya. Kayak itu dari Japero. Tapi kira-kira setelah Japero langkah apa aja yang udah teman-teman lakuin gitu, walaupun udah sebagai petinggi gitu ya, dan walaupun udah beres, apa nih yang teman-teman mau coba lakuin ke mungkin penerus-penerusnya gitu? Ada gak? Siapa dulu boleh? Yang kepikiran dulu deh. Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya belum melakukan apa-apa. Cuman setelah Kang Nugi bertanya seperti itu, aku jadi kepikiran buat kayaknya harus diomongin ke yang selanjutnya, buat kalau misalnya ada mungkin berita-berita terkait kayak misalnya penaikan UKT yang itu kan kita harus sebagai mahasiswa kayak kenapa bisa naik atau gimana itu kan kita bisa bersuara. Dan semoga dengan ilmu-ilmu yang kemarin di pers itu bisa bikin berita bisa buat nambah kalau kita tuh mengeluarkan suara yang menolak itu gitu. Jadi dengan semua berita yang ada, semoga himpunan saya, Yu atau mungkin yang lainnya juga bisa lebih bersuara di situ dengan menggunakan unsur-unsur di pers itu gitu sih. Jadi kepikirannya ke situ. Tapi belum buat apa-apa. Oke, semoga nanti ada tindak lanjut lah ya ke depannya. Dari Taya sendiri gimana? Kalau dari aku kebetulan kan kemarin juga pas ikutan tuh udah nggak menjabat, jadi memang belum ada secara langsung gitu ya untuk ngasih tahu ke anak-anak. Tapi karena kebetulan 2 dari anak aku ini udah ikutan juga gitu ya, ada di situ, jadi insya Allah aku percaya juga gitu ya untuk penerus aku ada namanya Raina. Dia bisa sih untuk mengimplementasikan gitu yang udah ada di Japero itu terutama terkait ini sih pembuatan berita ya dan pers itu sendiri. Karena harapan besar dari kami sendiri juga gitu ya di Kema FMIPA dengan ngebuat Japero tuh ada tindak lanjut yang teman-teman lakuin gitu ya. Dan salah satunya harapannya kan kemarin di akhir kepengurusan, dan bahkan ada yang udah beres juga. Harapannya dari segi kepenerusan teman-teman di setiap himpunannya tuh bisa ada ilmu baru lah gitu. Jadi walaupun di akhir, tapi buat yang selanjutnya tuh dapat ilmu dari awal gitu. Itu sih harapannya ya. Walaupun pasti penerapannya punya caranya masing-masing. Karena kan kalau udah beres menjabat pasti beda ya. Nggak bisa langsung terjun gitu. Tuh. Oke, itu terkait Japero ya teman-teman, bahwa faktanya di pers sendiri pun punya ilmunya tersendiri yang bahkan
di kita punya UKM-nya tersendiri dan segala macamnya tersendiri yang nyatanya memang masih banyak yang belum belum tahu dan juga belum diterapin. Karena pengemasan berita sendiri kan kalau itu dikemasnya bagus, apalagi paham unsur-unsur presnya itu enak gitu bacanya. Karena sejauh ini kenapa alasan dibuatnya JPR sendiri kan karena ngelihat setiap himpunan bahkan Kema FPMK sendiri tuh masih cuman infoin doang proker-proker yang kita lakuin ya rata-rata gitu kan, cuman ini ada info proker ini bahkan nggak dikemas dalam berita yang sedemikian rupa gitu ya, cuman ngasih tahu ini ada fotonya, ada ininya gitu, belum sejauh itulah gitu. Semoga ya harapannya jadi langkah awal lah gitu ya. Terus kita bakal bahas tentang Kominfo sendiri deh. Mau nanya dulu setelah beberapa periode di Kominfo mungkin ya, karena kan tadi akhirnya udah 2 periode di Kominfo dan mungkin tanya juga gitu, apa sih yang teman-teman dapetin gitu setelah di Kominfo tuh, apa gitu hikmah yang ternyata di Kominfo tuh kayak gini. Banyak banget banyak banget, dan aku bener-bener enjoy sih ada di Lemsus Chef atau Kominfo. Soalnya bener-bener terutama aku nurutin dari ini aku sih, awalnya tuh ikut masuk, kenapa aku daftar ke Kominfo tuh karena suka ngedesain aja sih awalnya. Terus kesini-sininya tiba-tiba dapat tugas jadi ketua pelaksana sebuah acara yang jurnalistik juga, terus kayak kenapa jadi seru banget. Terus ditambah lagi tahun kedua yang paling berkesan sih menurut aku karena jadi ketua ya, jadi udah beda lagi gitu ya Kang, sudut pandangnya. Terus jadinya lebih tahu lebih banyak lagi gitu tentang apa itu media, kejurnalistikan, gimana caranya kita membuat sebuah konten kayak gitu-gitu. Jadinya gimana ya? Seru banget sih. Seru banget gitu. Dari sendiri gimana? Kalau dari aku sama serunya. Mungkin kalau awalnya aku motivasi buat ikut BEM sebenarnya bukan karena pengen ke Kominfo, tapi karena pengen ya buat nyatuin di CV aja gitu. Jadi mau dimanapun ya nggak masalah. Tapi karena mungkin aku orangnya suka komunikasi. Kalau saya kan tadi desain ya. Kalau aku lebih ke kayak mungkin humasnya gitu. Jadi makanya aku di pilihan pertamanya ke Kominfo, dan ternyata setelah masuk aku beneran jadi humasnya himpunan. Itu ada delegasi Himatika, itu tuh aku ngurusin PPBS, IKA Himatika, pokoknya yang berhubungan ke luar ya, pokoknya sebagai komunikasi. Itu kan di periode pertama itu udah seru banget ternyata, kayak sebagai Kominfo tuh sebagai jembatan informasi tuh seseru itu gitu. Terus ketemu orang baru jadi jembatan tuh kayak ya seru aja gitu ya. Terus setelah periode selanjutnya alhamdulillah jadi ketua juga. Aku kan awalnya tahu ya sebagai humasnya aja. Setelah jadi ketua aku tahu ternyata desain itu serumit itu. Terus kayak penguploadan semua konten ke media sosial itu ternyata serumit itu. Apalagi kan di Hiu sendiri itu banyak banget media sosial media yang kita pakai, kayak Line, TikTok, apa segala macam itu dipakai. Jadinya kayak ternyata Kominfo tidak hanya seenteng cuman info doang atau desain doang, tapi itu lebih dari itu. Jadi kayak ini seru sih gitu. Jadi jangan berpikir kalau Kominfo itu hanya desain. Jadi seru banget kalau kayak jadi Kominfo. Bintang 5. Lebih ke bergerak di belakang layar lah ya. Betul. Karena aku juga selalu ada di jadwal gitu kan, apa yang harus diposting, apa yang harus dibikin di Google Calendar, dan itu tuh HMK gak ada liburnya gitu. Kalau kalender itu semuanya gak ada merahnya gitu kalau buat Kominfo. Iya betul. Iya emang, karena ya walaupun pasti ada tantangannya tersendiri kan ya. Tadi juga contohnya kayak kepadatannya, terus project management teman-teman juga gitu yang ngelola media sosial yang banyak, pasti kan tantangan tersendiri. Mungkin mau nanya deh, kalau tadi yang bagus-bagusnya kira-kira tantangan terberatnya apa gitu, yang biar teman-teman nanti mungkin barangkali ada yang mau ke Kominfo juga gitu ya, yang tertarik ke ranah Kominfo tuh kira-kira tantangan yang paling rumitnya tuh di bagian mananya sih? Kalau dari kalau dari aku kayaknya di manajemen SDM-nya juga sih di dalam Kominfo-nya. Nah itu
lumayan susah dan kita harus bisa netapin dari awal. Dan kalau bisa tuh di apa ya, ditempatinya tuh sesuai dengan minatnya gitu kan. Misal nih dia tuh minatnya ke komunikasi, berarti ya sebisa mungkin dia emang kerjanya di situ, dan yang minatnya di desain sebisa mungkin di situ, karena takutnya nanti malah jadi nggak mengerjakan tugasnya. Terus kalau di hal yang kominfonya banget tuh paling ini sih, cara membagi waktu untuk membuat konten-konten, karena yang tadi Ayu bilang juga sama gitu ya, di HMK juga kan banyak ya ininya, sosial medianya. Jadi kadang tuh berat sebelah gitu, kayak kita tuh masih terlalu aktif banget di Instagram, sedangkan yang lainnya tuh masih belum kepegang gitu. Nggak kebagi rata. Nah iya, itu tuh masih kayak butuh penyesuaian lagi gitu. Harus kita pintar lagi bagi waktunya. Dari Ayu. Setuju sih, karena apalagi sekarang YouTube kan masih pakai Line ya. Nah sekarang sedangkan orang-orang nggak banyak yang pakai Line gitu. Jadi itu tantangan kayak apakah itu akan dihapus atau mau tetap dipakai, tapi tetap dipakai harus pakai konten apa buat keisi gitu, ataupun dengan sosmed itu tuh tantangan tersendiri gitu ya, biar lebih menarik gitu kan ya. Terus mungkin lebih ke sama sih tantangannya itu pembagian waktu diri sendiri, kayak manajemen waktunya, karena kita tuh sebagai pengelola sosial media dalam satu himpunan. Jadi semua divisi-divisi tuh mereka ngupload ya sama kita gitu ya. Jadi iya, walaupun dari mungkin masing-masing program kerja di luar divisi itu udah ada PDD-nya, desainnya sendiri, tapi kan kita harus bikin cover untuk di Instagram misalnya, atau nge-upload video di TikTok, nge-upload video di YouTube, terus bikin caption juga. Itu kan kerjaan Kominfo kalau di HIU sih kayak gitu ya. Jadi gak berhenti gitu, kerjaan tuh selalu ada. Jadi itu sih tantangannya buat manajemen waktu gitu. Apalagi kita masih mahasiswa gitu ya, masih gak cuma organisasi doang, jadi kita harus tetap pegang akademik juga. Itu sih tantangannya. Oke, benar banget. Oke, berarti ya buat siapapun mau dimanapun teman-teman nanti, entah itu mau di Kominfo atau di bidang lain pun, pasti tantangannya mirip-mirip gitu ya. Apalagi kalau ngomongin manajemen diri, manajemen proyek sendiri gitu ya, itu pun pasti kepintaran teman-teman juga gitu ya, ngatur prioritasnya dan segala macamnya gitu. Apalagi kalau di Kominfo bener banget, karena kita yang himpun berbagai macam publikasi buat keluar kan ya, kita harus pintar-pintar gimana sih biar project manajemen kalau pas ada yang masuk mau request ini itu terdata dengan rapi gitu ya. Terus timelinenya jelas, bahkan tadi timelinenya kan pasti penuh, ya kan, pasti penuh banget. Itu yang emang jadi tantangan sendiri, karena ya harus jadi apa ya, kitanya juga harus selalu standby kan ya. Bahkan kalau Kominfo hilang aja sehari 2 hari hilang tuh semua satu BEM biasanya. Ya satu himpunan biasanya hilang, karena yang ngaruh buat di apa ya, tampil di luarnya kan kita juga secara tidak langsung gitu ya. Oke, nah kan tadi udah bahas positifnya nih dan tantangannya juga nih. Kira-kira dari segi, karena ada satu isu nih, misalkan ada satu isu yang memang lagi ramai juga, bahwa peminat dari sebuah apa ya, ormawa ataupun himpunan-himpunan tuh lagi turun banget kan. Mungkin pernah dengar lah ya, entah itu dari segi kebijakan di atasnya yang memang apa ya, kurang ngebantu kaderisasi juga gitu ya. Terus ada juga yang bilang kurang apa ya, kurang menarik, malah jadi capek sendiri gitu-gitu ya. Itu kan jadi peminat ke ormawa tuh turun banget. Nah apalagi mungkin di Kominfo yang minat ke ranah desain, ke ranah komunikasi, nggak semua orang bisa dan mau gitu ya. Dan mungkin cuman ya di beberapa himpunan doang yang mungkin emang ada mata pelajarannya gitu, kayak di komputer kan itu ada desain dan segala macam, itu agak wajar gitu kalau suka desain. Itu kan kalau di kimia atau mungkin di HIU atau mungkin yang lainnya kan nggak harus benar-benar suka kan ya. Ya kan, dan harus benar-benar belajar banget gitu tuh. Jadi gimana sih kemungkinan teman-teman sebagai yang udah beres gitu ya, sebagai petinggi di tahun sebelumnya juga udah beres ngelihat penerus teman-teman, apakah dengan peminat yang menurun gitu, apakah ada apa ya, ada pesan nggak sih atau cara biar tetap berjalan gitu Kominfo? Ada nggak yang kepikiran aja gitu? Kalau aku sih kepikirannya jangan mikirin capeknya aja, karena mungkin ya ini menurut aku aja, karena aku sebelumnya OSIS juga cuman sekali, itu juga waktu SMP gitu. Waktu SMA kan COVID, gak ngerasain organisasi, apa itu organisasi, dan
selanjutnya langsung ke BEM, ke himpunan, itu tuh bener-bener nambah banget pengalaman. Kalaupun cuma 1 periode tuh nggak masalah, karena itu bener-bener pengalaman yang bagus. Karena itu kita nggak kerja sendiri, kita kerja bareng-bareng. Itu tuh tantangan juga buat diri kita sendiri. Itu juga bisa belajar buat nanti kita misalnya kerja kelompok di tugas-tugas mata kuliah, itu juga bisa kan. Terus manajemen, kita bisa belajar manajemen waktu tentang akademik dan organisasi. Jadi menurut aku nggak ada salah juga sih nyobain organisasi walaupun sekali gitu ya, 1 periode itu worth to try gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata 2 periode dan lanjut jadi petinggi, itu lebih gede lagi pengalamannya gitu ya. Jadi kata aku sih sebenarnya nggak yang dapat capek doang, tapi kita dapat banyak pengalaman yang bagus gitu sih. Kalau pesannya ya itu, jangan lihat capeknya aja guys, lihat hikmahnya aja. Gitu ya, dari aku mungkin itu. Kalau dari aku mungkin lebih spesifik ke gimana caranya buat meningkatkan ketertarikan anak-anak ke Kominfo dengan kalau di MK sendiri itu sebenarnya ada sebuah proker itu namanya Diamiko. Jadi kita tuh mengadakan sesuatu kayak seminar atau workshop yang berkaitan dengan Kominfo, itu entah itu desain, jurnalistik dan sebagainya. Dan itu tuh dikhususkan untuk mahasiswa baru. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, dan kita juga sebisa mungkin kita menarik semua mahasiswa baru untuk ikutan ke acara itu. Jadi ya siapa tahu gitu mereka lebih tertarik buat masuk gitu, dan ya sebisa mungkin juga acaranya dikemas dengan menarik. Caranya mungkin kayak gitu sih kalau Iya benar. Karena mungkin first impression ngaruh banget ya. First impression kita sebagai Kominfo, mungkin ini juga tips and trick buat teman-teman Kominfo dimanapun berada. Kalau mau ada penerusnya, bahkan nggak cuma di Kominfo mungkin ya, di berbagai bidang, khususnya di himpunan, ya alangkah lebih baiknya pas di awalan tuh ngasih tahu maba-maba yang emang baru kesini tuh, oh ada nih hikmah-hikmah tadi gitu ya, ada hikmahnya nih, bahwa kita tuh nggak cuman capeknya doang, tapi ada yang kita lakuin, bahkan dari bisa di ke desain itu ada, ke jurnalistiknya ada, banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Terus sih mungkin bisa jadi PR juga buat teman-teman yang nanti di Kominfo, bahwa ya pas awalan maba masuk tuh bisa jadi buat momen ya bagus gitu ya. Momen ngasih first impression yang bagus. Bisa tadi workshop ya, banyak caranya ya sebenarnya, seminar atau mungkin konten, sejenis konten bahkan pers juga tadi bisa gitu ya. Oke. Semangat Ya. semangat Kominfo. Oke, boleh deh. Terakhiran mungkin ya, mengingat waktu mungkin udah lumayan habis, tapi mau nanya terakhiran, kata-kata buat Kominfo dan juga buat teman-teman FMIPA deh. Kata-kata hari ini. 50.000. Ya, 50.000 atau 100.000. Apa ya? Buat anak Kominfo. Ya. Kalau dari aku dulu mungkin pesan kan. Boleh. Oke, pesannya untuk semua anak-anak Kominfo atau calon-calon anak Kominfo, semangat terus. Kita jangan lupa untuk terus belajar dan cari referensi sebanyak mungkin, karena dengan dapat referensi sebanyak mungkin kita jadi bisa tahu gitu apa yang harus kita lakukan dan memahami tren. Itu sih penting ya. Memahami tren dan berkreasi sebagus mungkin gitu. Terus untuk anak FMIPA secara umum, boleh. Semangat terus dikala semua kegiatan yang terkenalnya anak FMIPA itu sibuk-sibuk, pintar-pintar, tapi banyak juga kok contoh-contoh yang bisa kalian ikutin gitu, nggak cuma tentang nugas doang gitu. Contohnya kayak ini Teh Ayu ini, dia bisa jadi ketua Kominfo gitu ya guys, dan keren banget. Jadi ya semangat terus buat teman-teman. Oke, mantap. Gimana kata-kata hari ini Ayu? Mungkin gak sekeren kata-kata Jetaya. Kalau untuk Kominfo, semangat buat megang sosmed yang banyak itu selama 1 periode, menampung semua konten-konten dari semua divisi dan menjadi wajah untuk himpunan gitu ya. Itu benar-benar berat sebenarnya. Mungkin orang-orang Kominfo mah cuma desain doang, gak gitu guys. Kita benar-benar jadi wajah hero gitu himpunan. Jadi lumayan cukup
keren buat anak-anak Kominfo. Jadi kalian banggalah menjadi anak Kominfo. Terus bertahanlah sampai akhir. Dan buat anak-anak yang lain mungkin calon-calon Kominfo, Kominfo itu seru guys. Jangan ngerasa Kominfo itu cuma desain atau cuma ngapa-ngapain doang, tapi itu lebih dari itu juga gitu ya Kak. Apalagi kalau misalnya ikutan Japero itu kan lebih gitu ya. Jadi dapat banyak insight baru, dapat teman baru. Dan kalau untuk FPM Pak, semangat buat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Apalagi yang terkenalnya FPM IPA itu sangat Masya Allah gitu ya, kayak baik-baik gitu. Terus anaknya pinter-pinter gitu ya, seperti kata saya tadi. Jadi semangat memberikan impresi yang sama gitu ya. Semoga bisa jadi anak yang pinter-pinter buat keluarga dan masyarakat. Masya Allah. Oke, mantap ya, intinya semoga kita bisa berguna buat di sekitar kita lah ya. Ya. Kayak gitu, itu kata-kata hari ini. Semoga bisa jadi tambahan motivasi buat teman-teman semua, apalagi yang mau join Kominfo juga gitu ya. Kita udah bahas banyak banget tentang Japero, tentang pers, dan juga tentang Kominfo tuh masih relevan gitu ya, tentunya masih worth it banget buat teman-teman explore, mau dari segi desainnya, komunikasinya, atau sosmednya, atau apapun itu bisa teman-teman cobain banget gitu, karena nggak ada salahnya setidaknya coba sekali lah ya, satu periode lah coba, sampai nanti teman-teman nyimpulin sendiri gimana gitu hasilnya. Itu aja mungkin. Makasih buat teman-teman semua udah mau jadi narasumber. Semoga bisa jadi ya narsum-narsum di tempat-tempat lain lah ya. Amin. Siapa tahu nggak ada yang tahu. Nanti diundang di podcast Deddy Kobuzer nggak ada yang tahu gitu ya. Itu aja dari kami. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Stay tune terus, nanti di Mipakes mungkin ada seri-seri selanjutnya gitu ya. Ditunggu aja. Saya Nugra Dipta pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.